Coba pikir, nggak kebayang apa. Mana besok mau puasa, munggahan, nggak kebayang. Mana besok mau puasa, mau mulai bulan puasa. Mana duit nggak punya. Buat modal acan, mau dagang peribahasanya, mau dagang apa. Coba. Teguran kan itu luar biasa. Karena waktu itu hidup rumah tangga kebanyakan, malang mulintang susah payah nggak punya. Mana teman, mana saudara, mana keluarga. Kalau tampak nama. Dapat teguran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kita ingat di waktu usaha, nggak jauh, nggak beda tantangan kayak seperti sekarang inilah. Tapi kita kan selalu menolong, kayak membantu. Boleh kita rasakan berdua, kita bersama-sama, kita renungkan. Selagi kita mundur ke belakang, tapi kita di rumah itu kan ada nama seorang nenek-nenek, mana nggak bisa ngomong, mana bisu. Selalu kita rangkul dan kita rawati. Dari sebulan sampai tahunan kita merawati nenek-nenek tersebut dengan tabah, sabar, dan menghadapi tantangan kehidupan. Boleh kita renungkan, boleh kita rasakan. Coba bayangkan. Tiba-tiba mana besok mau bulan puasa, duit kagak punya, dagangan kita nggak punya. Coba bayangin. Ingat, renungkan, no. Coba bayangin di situ. Jangankan
peribahasanya, besok nih mau puasa misalkan, apa kita punya piaraan ayam, apa ada yang mau dipotong, jangan kata namanya kayak yang dulu kita pernah kita jalanan, kita rasain. Untuk pada waktu itu tahu sendiri, ingat, bayangin, mau lagi nangis sama keluar air mata, memikirkan besok ini puasa. Karena kita namanya usaha, lagi posisi keadaan namanya malang, mulintang, besok mau puasa. Jangan kata namanya dagangan, apa nggak merasa kebayang? Ada yang kita rawati, ada yang kita urusi. Nenek-nenek tersebut mana nggak bisa ngomong, bisu lah. Kita yang sehat pikiran, makanya perlu kan kesabaran. Samping itu kita selalu kan menolong nenek-nenek itu, atau sendiri masih ada kan waktu itu di rumah. Ya, walaupun malang melintang susah payah, peribahasa katanya bisa namanya memikirkan kita bersama-sama, walaupun dengan menangis sampai mengeluarkan air mata. Ada di samping itu nama saudara. Yang memikirkan kita kan nggak ada. Kalau bukan dikarenakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu mungkin kurang lah di antara pekerjaan kita, tidak sebaik mungkin. Datanglah petunjuk, seolah-olah kan begitu. Dan kenapa tiba-tiba aki-aki datang waktu itu? Karena kamu posisi keadaan sedang menangis. Coba bayangin. Karena yang kita pikirkan besok itu mau puasa, uang tidak punya, mau usaha, mau dagang apa, modalnya belum ada. Jangan kata buat namanya sahur namanya, apalagi sedang kita pikirkan. Punya duit namanya, apa nggak ingat, apa nggak eling. Punya duit 25.000, coba bayangin. Kalau kita baca, kita praktekin, 25.000, 2 sama 5 itu 7. Tahu segalanya, hanya Allah yang tahu. Punya duit 25.000, coba silokan, 2 sama 5 udah 7. Dari mulut
sampai ke hidung, sampai ke mata, sampai ke kuping, itu hitungannya 7. 7 latifah pikiran, pegang telunjuk. Kita harus pikirkan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Posisi kita kan posisi lagi keadaan adanya benar-benar di bawah sama sekali. Dan kenapa tiba-tiba kamu renungin, pikirin, coba bayangin, kan kita yang ngerasakan, kita yang merasakan. Dan kenapa tiba-tiba ada aki-aki datangnya dari pintu samping, seolah-olah deket dapur lah. Ingat, bayangin loh, itu keajaiban luar biasa sebenarnya. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek ngucapin assalamualaikum. Begitu pas tiba-tiba langsung kita jawab waalaikumsalam. Kita tanya, coba di situ. Ada apa, Ki? Jawab aki-aki itu, saya mau jual kain sarung. Coba bayangin di situ. Lalu saya jawab kan, emang Aki ini dari mana? Aki ini dari Keramat Pondok Cabe. Aki ini dari Keramat Pondok Cabe. Ada apa emang? Nih, saya mau ngejual kain sarung. Itu jawaban aki-aki. Dikarenakan di situ ada nenek-nenek gagu, kita sedang duduk. Terus ada saya, ada kamu kan. Kamu sedang nangis namanya, mengeluarkan air mata karena yang kita pikirkan besok ini mau puasa. Itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Makanya perlu kesabaran, kesadaran. Tiba-tiba kan gak disangka, gak diduga, baru kita suruh masuk namanya aki-aki itu. Posisi kita keadaan punya duit 25.000. Dia mau ngejual kain sarung. Bahkan sampai aki-aki itu marah-marah. Gak inget apa gak kebayang nenek-nenek gagu itu lagi nyender sembarian duduk. Sampai bahasanya berigidigen, merinding lah. Coba di situ pun lama.
udah dapet tantangan, dapet ujian. Siapa yang datang itu? Bahkan lalu saya yang kan nawarin air bebas, sulit tawarin kopi, aki-aki itu jawabnya nggak mau, kesian sama anak. Dia mau pulang, mau ngejual kain sarung. Kita posisi keadaan gak punya duit 25.000. Sampai tuh aki-aki peribahasa katanya ditanya, mau ngopi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kenapa tiba-tiba namanya ditawarin air, dibawalah sama tekonya. Minum habis 2 gelas gede. Kamu bisa rasakan waktu itu. Bahkan menanyakan lagi, mau ngerokok apa enggak Ki? Nah, ngerokok mah mau, cuman jangan yang mahal-mahal, yang murah aja. Kalau ada mah jinggo lama. Ternyata belilah, ternyata rokok jinggo lama itu nggak ada, adanya jarum coklat. Duit 25.000 dibeliin rokok jarum coklat, tinggal duit 15.000. Coba bayangin. Kenapa aki-aki mintanya rokok jinggo lama, dapatnya jarum coklat? Dan sampai nanya lagi suruh makan nggak mau. Apa kamu nggak punya rasa? Sebenarnya itu bukan orang biasa. Itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayang kecil. Bukan orang-orang yang ngerasain, kita. Bahkan ditanya lagi aki-aki sampai ngomong, mau dibeli apa kagak kain sarung ini? Lalu kan jawab waktu itu, Ki, namanya kain sarung, bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak butuh, cuman dibilang namanya kain sarung nggak ada, dibilang nggak ada, banyak kain sarung. Dibilang bukan nggak butuh, cuman yang ada juga jarang kepake. Ya ini kain sarung ini, kata aki-aki, mau dibeli apa enggak? Begini Ki, duit tuh semuanya tadi punya duit 25.000. Mana besok mau puasa, aki-aki datang mau menjual kain sarung, harus dibeli. Bahkan emang aki mau pulang kemana sekarang? Kan aki-aki itu jawab depan kita, saya ini dari Keramat Pondok Cabe, mau pulang ke Laut Kulon.
begini, maka saya harus buru-buru pulang, kesian sama anak saya. Maka aki-aki tersebut kan ditawarin kopi juga nggak mau, suruh makan juga nggak mau. Ternyata kalau minum air putih mau. Kalau bukan taufik dan hidayah, nah itu kamu nggak bisa rasakan. Malang melintang susah payahnya selalu kita bersama. Selalu kita nolong sama orang, walaupun nggak punya, yang penting kita bisa bersama-sama. Bahasanya dari dulu, kita makan orang-orang yang namanya dekat sama kita perlu makan, kita makan, kita bareng. Ternyata aki-aki nggak kebayang apa nggak ingat sama kita. Ada duit 15.000 lagi, kain sarung mah bawa aja sama Ki. Nih duit saya kasihkan 15.000, cuman tolong doain saya Ki. Lalu kan dipegang, aku dah dipegang, didoain. Yang Ujang mah orang kaya, ada yang rumah pagar besi. Aki begitu nyampe, lalu Aki diusir pakai sapu. Udah kayak ayam. Ade made orang kaya, doain sama Abah. Dan kenapa duit sampai dikasihkan 15.000, bahkan kain sarungnya waktu itu nggak diterima. Itu pun sama. Itu taufik, seolah-olah belum ketemu dengan hidayah. Padahal kalau kita terima kain sarung itu, tahu kenapa? Kan kita yang nyaksiin, dan kita yang merasakan. Lagi malang melintang susah payah, mana saudara, mana teman, mana keluarga yang bisa nolongin, kan nggak ada kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah waktu itu aki-aki ukuran namanya 5 menit keluar langsung hilang. Sampai lamanya setengah jam udah keluar dari rumah, tiba-tiba Bapak nggak inget, nggak kebayang. Kalau kita kerja bersama, malang melintang susah payah kita sama-sama, justru itu kalimat juga yang datang, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kita saling bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, bahasanya kita bareng-bareng. Ada jawaban asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bukan orang-orang yang merasakan kita.
tiba-tiba kedatangan aki-aki selama berapa jam aja, tiba-tiba setelah aki-aki pulang lalu ada yang datang namanya, anggaplah kenalan baru, datang ke rumah. Itu pas pisan aki-aki udah pulang keluar dari rumah. Nenek-nenek itu kan nenek bisu masih ada di rumah. Nah itu kan keajaiban luar biasa, karena kita nggak kebayang, nggak kepikiran, jarang diamalkan. Kan ada pesan dari Suryalaya, amalkan, amankan, lestarikan. Begitu tiba-tiba aki-aki pulang dari rumah, apa enggak ingat? Coba bayangin di sini. Tiba-tiba teman namanya datang sampai menanyakan rumahnya di mana. Aki-aki udah keluar dari rumah, ada lagi jawaban pakai motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab, kita jawab, ternyata yang datang siapa? Temen si Erik. Dan kenapa tiba-tiba dia pengen dagang sih? Gak disangka, gak diduga, pengen dagang namanya di pasar. Kudu perginya ke rumah, datang ke rumah kita. Coba kalau bukan petunjuk, kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita kan masuk. Walaupun kita namanya punya air teh doang, masuk. Apa yang diceritakan? Saya ini pengen dagang di pasar, dan kenapa datangnya ke rumah kita, nanyain tempat di pasar. Deket meja kita yang kosong, bahkan sampai namanya alhamdulillah. Di waktu itu nggak tahu sendiri. Pertama ngasih duit namanya 700.000. Kedua namanya langsung namanya ada mau dipakai mah 1 juta, minjem juga bahasanya 1 juta. Coba 1 juta sama 700. Seolah-olah ternyata itu perjalanan. Sekarang 1 juta sama 700 kan 1.700.000. Langsung alhamdulillah kan waktu itu. Gara-gara apa? Nah, kehidupan itu maka perlu kesabaran. Setelah lama tiba-tiba kedatangan aki-aki, langsung keduanya hari itu juga kan kita bisa ngerasain. Ada yang ngasih duit 1.700.000 namanya. Kita keluar cuma 25.000 bahasanya.
keluar, tahu sendiri dari situ. Pergi kemana? Pergi ke daerah Cibeteng nyariin tape. Itu datang namanya tukang tape. Karena sendiri yang pergi ke Cibeteng. Tukang tape, bahasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tuan rumah tukang tape, waalaikumsalam. Yang jawab istrinya. Itu pun sama, kalau bukan taufik dan hidayah nggak semudah itu, nggak segampang itu. Petunjuk. Ternyata tukang tapenya nggak ada. Pergi katanya ke pasar. Mana pesen doang namanya. Tadinya sama saya kalau ketemu mau mesen tape. Begitu ketemu namanya mau pulang. Cibeteng mau ke Parung. Ketemu di jalanan sama tukang tape. Hanya seucap-ucapnya. Itu pun sama, kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nggak bakal bisa dipertemukan. Jawab. Nanya bahkan dia juga di jalanan. Bahasanya. Jack, dari mana? Saya dari rumah. Saya dari rumah. Tadinya saya mau mesen tape sekalian, bos. Saya punya modal dikit nih. Satu, saya mau ngutang tape. Kedua, saya pengen belanja kolang-kaling. Tolong saya pinjemin duit 2 juta. Waduh, 2 juta mah kagak ada kayaknya. Kali kalau 1,5 juta mah ada. Cuman duitnya nggak dibawa di rumah. Akhirnya kan yang merasakan sendiri, sampai balik lagi ke rumahnya dikasih 1,5 juta. Akhirnya kan besokannya tape dapet, duit dapet, dagang bisa. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kan saudara nggak bisa, temen pun kagak bisa kalau bukan kedatangan aki-aki tersebut yang tanpa dikenal. Mungkin itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ujian, tantangan coba bayang. Kita sebenarnya waktu itu pun sama, rumah tangga lah bukannya lagi tentram, lagi nyaman, bukan. Lagi mendapatkan kesulitan, tantangannya luar biasa. Maka saya pun merasa banyak dosa, banyak salah jalan lah. Begitu tiba-tiba, coba bayangin, tahun berapa itu?
sampai namanya dagang kolang-kaling komplit, bahkan pas benar. Kan kita ngerasain usaha sampai yang pada belanja peribahasa pada nungguin tukang dagangnya mana. Ingat, kalau kita jarang nggak bisa kontrol diri, kurang-kurang kesadaran, kurang-kurang kesabaran, coba bayangin, pikirin di situ. Gagang kolang-kaling di atas sampai ke bawah, lagi sedang perbaikan namanya pasar jalur RT-Beni situ. Kenapa tiba-tiba kita pun sampai punya tempat di situ? Lagi diperbaiki jalanan itu. Itu hasil dari mana? Karena kita semua kurang kontrol diri. Dikasih kesuburan, dikasih keramaian, itu tantangannya luar biasa. Coba jalanan lagi diperbaiki, dagangan kita luar biasa. Bayangin di situ. Begitu ujian, tantangannya luar biasa. Ingat, yang tanpa kita amalin, nggak dikerjain, jangan kata kudu paribasanya, sunahnya, 5 waktunya pun jarang kan kita ini. Lupa daratan timbulnya kan. Coba bayang, anak buah udah siapa aja, sampai kamu pun sampai namanya teraniaya lah. Itu kita kudu renungin, kita kepikirin. Ujiannya luar biasa. Sampai akhir 1 bulan termasuknya, habis serba jalannya hancur-hancuran. Karena apa? Nggak bisa tahan uji, tantangannya luar biasa. Terkenalah pengaruh bisikan. Wajar kita ngebayangin, no. Makanya udah pesan dari dahulu kala, kita menolong orang bisu dari sebulan sampai tahunan, dan kita pun sama, tidak kayaknya nggak merugikan kita sebenarnya. Itu tantangan ujian. Anggaplah kita bisa membantu menolong orang namanya, mana nggak bisa ngomong, mana kucel, mana kumel, tapi masih bisa kita. Itu kita bisa rasain. Dan kenapa tiba-tiba sampai ngalamin
Kamu juga sempat namanya benci sama nenek-nenek itu. Karena mungkin padahal ujian itu kesabaran sebenarnya. Padahal coba bayangin kalau kita rasakan di situ. Keadaan teras warna putih, pasar Parung masih zaman becek, serba becek. Dia pulang peribasan nenek-nenek itu, pakai daster, pakai sendal jepit, lumpur pada naik ke baju, kaki pada jerobotan, masuk ke dalam teras putih. Sebenarnya itu tantangan, ujian. Kita tahan apa enggak? Kamu kan yang nggak tahan waktu itu. Sampai ngomelin, sampai dia pengen pulang namanya, ujung-ujungnya sampai pengen pulang kemana? Paneglang sono ke Pasar Sisi, daerah Bayah. Siapa yang nganterin? Sendiri yang nganterin. Makanya itulah, itu sama. Kalau bukan dari perjalanan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa dipertemukan. Bahkan ingat kalau kita bayangin pertama awal ke Suryalaya pun mungkin dipertemukan, anggaplah sama orang kotor namanya. Ternyata luarnya aja yang kotor gitu, penuh sama tato, gambar. Ternyata nggak disangka, nggak diduga kan. Dia juga sama, bisa selamat dunia dan akhiratnya. Dia bisa pergi ke Suryalaya sampai dia balik ke Parung, bisa ketemu sama kita. Kita perlu merasakan rasanya. Kelihatan namanya di luar badan kayak batik, ternyatanya hatinya luar biasa. Kita pun sama kudu merasakan. Yang bawa ke Suryalaya itu siapa? Ternyata mantan preman lah. Bisa deket, kita dipertemukan namanya ke Suryalaya, dia yang ngajak. Alhamdulillah, cuma kita hanya kurang nerima, kurang istiqomah, kurang menjalankannya. Sekarang tiba-tiba nih, kayak model sekarang di sini, harus kebayang. Kita ke Suryalaya tahun 1990, bahkan keluar dari rumah saya ninggalin kamu tahun 2009 tanpa duit seperak pun memang kagak punya. Jalan kaki sampai Bekasi, sampai berapa tahun
Sekarang ketemu lagi di Pasar Parung. Udah tahun 2024. Ketemu lagi sekarang namanya. Yang pernah namanya nungguin kolang kali sekarang. Tuh. Sekarang udah dinyatakan ketemu lagi sama si Mul. Itu pun sama si Mul dari zaman rumah Kampung Jati. Di sini paling pertamanya merasa dia nungguin. Sampai sekarang udah sekian lama. Sampai balik lagi timur tuh si lokasi-lokanya. Mungkin mudah-mudahan taufik dan hidayah bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita amalkan sebaik-baiknya agar bisa mencapai selamat dunia wal akhirat. Ini si lokasi-lokasinya yang harus datang. Itu perjalanan bisa namanya perjalanan itu terurailah karena Suryalaya Mursid Abah Anom itu wafatnya 2011. Sebelum di Parung, di Ciledug pada tahun 2011. Langsung punya tempat, punya dagangan. Itu pun sama taufik dan hidayah, seolah-olah petunjuk. Sampai ketemu dari 1 sampai 2 tempat, tambah lagi ketiga, nambah lagi keempat, 4 kios. Kalau mau dihitung-hitung si loka, keajaibannya luar biasa ya. 4 kios. Dari 11 hitungannya jasad, nyawa, lahir, batin, dunia akhirat. Kalau 4 syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebelas, 1 sama 1, 2 pagernya, jasad, nyawa, lahir, batin, dunia akhirat. Kalau dihitung 4 kios, 4 coba hitung. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dijumlah lagi. Sebelas sama 4, 15. 5 sama 1, 6. Hitungan. Lu baru saling-saling menyadari sekarang-karang ini. 6. Hitungan bahasa namanya. Jawa namanya. Siji loro telu papat limo anom. Dibalikin ke atas 6, ke bawah 9. Itu siloka. Makanya ini untuk kembali sadar dan menyadari apa yang kita jalankan, apa yang kita perbuat, kita bisa rasakan. Ini lagi kita rasakan pahit getirnya. Dan kenapa tiba-tiba kamu sekarang namanya
menghindar, menjauhi. Tolong sadar, nyadari akan udah ada di sini. Itu pun sama, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sudah dipertunjukkan.